Halo, Assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan sore hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan penyepraian terhadap cabai kita yang kemarin sempat terserang untuk hama trip dan tungau, sehingga menyebabkan daun dan tanaman kita itu rontok ya. Dan fungisida apa yang kita gunakan, insek serta nutrisi apa yang kita gunakan, yuk ikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Nah, beginilah sedulur tani untuk penampakan cabai ya, yang telah kita lakukan treatment perawatan selama 1 minggu. Ini adalah cabai yang kemarin kena trip dan tungau yang parah itu ya, yang gosong-gosong itu, untuk batangnya sudah sampai gosong dan daun rontok semua. Ini udah mulai muncul tunas-tunas baru ini lur ya. Nah, untuk penampakan tunas baru yang akan menggantikan daun yang telah rontok kemarin. Dan alhamdulillah ini terbantu masih ada hujan sedulur. Kemarin sempat hujan 2 hari di tempat saya ini. Jadi untuk pertumbuhan tunas bisa lebih cepat ya. Nah, ini setelah kita kasih spray insek, fungi dan nutrisi yang kita berikan, efeknya seperti itu dulu ya. Ini pertumbuhan tunas-tunas baru lumayan banyak. Nah, yuk nanti kita review ulang dulu ya untuk usia 15 atau 20 hari ke depan. Nanti penampakan tanaman kita seperti apa. Oke sedulur tani, untuk kegiatan spray sore ini, amunisi yang kita berikan ya untuk mengatasi hama trip dan sekaligus melakukan pengobatan terhadap tanaman cabai kita yang terserang hama trip dan tungau ya, dan menyebabkan daun itu jadi keriting dan rontok. Bahkan ada ya sampai coklat itu, sampai nanti ujung batang itu juga ikut coklat dan akhirnya akan kering dan rontok juga. Nah, untuk amunisi yang kita berikan, yang pertama sedulur, seperti biasa ya, perekat. Saya selalu menggunakan perekat walaupun ini musim kemarau sedulur, tapi dengan tujuan dengan pakai perekat ini nanti pencampuran pestisida, nutrisi dan insektisida yang kita berikan itu akan tercampur secara homogen ya, atau kompatibel. Maksudnya itu tercampur secara merata gitu. Bisa kita gunakan untuk perekatnya sebanyak 1 sendok aja sedulur. Ini sekitar 5-8 mili untuk 1 sendok ini ya. Dan selanjutnya kita akan larutkan untuk antrakol dulu ya. Diusahakan saat tanaman kita itu terserang trip, tungau maupun kutu daun, dan sampai menyebabkan daun kita itu menggulung atau bahkan rontok, diusahakan untuk fungisida kita gunakan yang mengandung zinc itu ya. Yang mengandung zinc seperti ini. Mengandung zinc plus ya, itu kalau di Propinep yang ada zincnya terdapat pada produk antrakol. Ini yang mudah kita dapatkan di toko pertanian terdekat ya. Sedulur tani bebas dan sesuai selera yang ada di tempat sedulur tani semua itu apa adanya untuk bahan aktif Propinep yang ada zincnya. Ini kita gunakan sebanyak 3 sendok full ya, seperti ini. 3 sendok penuh untuk antrakolnya sedulur. Lur. Ini sekaligus kita lakukan rollingan ya, setelah kemarin kita pakai bahan aktif Mancozeb untuk penyepraian rutinnya. Sekarang kita rolling dengan bahan aktif Propinep plus zinc ya. Dan untuk fungisida sistemiknya kita masih menggunakan Cabriotop dulu. Cabriotop belum kita rolling ya. Kita gunakan 2 sendok press aja ya. Sini. Untuk fungisidanya yang berbentuk tepung atau WP kita larutkan dulu ya, termasuk Avidor ini. Avidor ini untuk pengendalian hama trip dan tungau sedulur. Ini sangat bagus untuk mencegah trip dan tungau karena ini termasuk insektisida sistemik ya. Kita gunakan ini bahan aktif imidacloprid dulur. Kita gunakan 1 sendok aja seperti ini.
nggak usah kita maksimalkan sesuai anjuran ini ya, karena nanti masih kita mix dengan bahan aktif Pyridaben. Kita larutkan dulu. Nah, selanjutnya kita larutkan. Nah, ini dulur, kita larutkan untuk bahan aktif Pyridaben ya, untuk merek bebas yang ada di tempat sedulur semua apa adanya. Setelah kita kemarin makainya itu bahan aktif Abamectin ya, sekarang kita rolling dengan bahan aktif Pyridaben yang kita mix dengan imidacloprid. Ini sangat efektif untuk memberikan double impact ya, atau efek ganda terhadap insek yang kita berikan ke tanaman kita. Untuk bahan aktif Pyridaben kita gunakan sebanyak 1 sendok aja lur. Ini 1 sendok ini sekiranya 8 mili dulur. Ini ya, 1 sendok ini udah saya ukur kira-kira 8 mili. Nah, terus kita campur lagi untuk insektisida untuk hama ulatnya sedulur. Kita gunakan sebanyak 15 mili saja ya. Untuk insektisida ulatnya kita pakai bahan aktif chlorvinifos dan sipermetrin campuran ya, seperti yang terkandung dalam insektisida Fostin, Starban itu juga bisa digunakan, tergantung yang ada di tempat panjenengan semua itu apa adanya. Oke, untuk insek dan fungi sudah masuk sedulur. Sekarang seperti biasa kita larutkan nutrisi secara terpisah ya. Tuh, pertama kita larutkan dulu, kita pakai nutrisi daun sedulur untuk membantu pertumbuhan tunas-tunas agar lebih cepat ya, tunas baru tumbuh. Dan kita kasih nutrisi untuk nutrisi daun, kita pakai gandasil daun. Boleh diganti dengan merek yang lain, yang penting untuk nutrisi daun misalkan bisa pakai Ultradat ya, Modern Fall juga bisa. Selera sedulur tani semua apa, yang penting isinya itu dimaksimalkan di nitrogen dan fosfatnya. Dan satu lagi untuk mempercepat tumbuh tunas ya, sekaligus anti stres tanaman, kita memakai asam amino ya. Asam amino kita pakai dari merek Tunas Agro dulur, Amino X ya. Ini kita gunakan sebanyak 30 mili saja per tangki 16 liter. Nah, ini 15 mili ya, 30 mili per tangki 16 liter. Oke sedulur ya, untuk pencampuran insek, fungi, dan nutrisi yang akan kita aplikasikan sore ini, beginilah kiranya. Yuk langsung kita aplikasikan ke daun tanaman kita. Dan hasilnya seperti apa, insya Allah besok kita review ulang untuk hasil dari aplikasi yang kita berikan maksimal atau enggaknya. Oke dulu ya.
Oke, sedulur tani, alhamdulillah untuk kegiatan spray di sore hari ini ya telah selesai kita laksanakan. Dan untuk penyepraian, kalau metode sedulur tani memang kita laksanakan di sore hari, terutama pada saat musim kemarau seperti saat ini, sedulur, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti resiko terbakarnya daun muda atau pucuk-pucuk tunas pada tanaman cabai kita yang pada masa vegetatif itu sangat rawan, dulur, jika terkena suatu zat aktif atau nutrisi yang kita berikan berbarengan dengan sinar matahari yang begitu panas teriknya, ya dulur ya. Seperti contoh kemarin pada lahan teman saya yang pernah saya publikasikan di video shot saya, itu ternyata setelah kita lihat-lihat tidak ada hama trip maupun tungau ya yang menyerang di tanaman tersebut. Akan tetapi kok daunnya bisa gosong semua dan rontok itu setelah kita cek dan kita tanya, kita curiga pada waktu aplikasi nutrisi daun maupun insek dan fungi itu jam berapa. Nah, ternyata beliau menjawab sekitar jam 12 siang sampai jam 2, selesai jam 2 siang itu. Nah, makanya terindikasi itu terbakar karena aplikasi insek dan fungi yang tidak tepat waktu, sedulur ya. Tepat waktu itu ya kita lihat cuaca juga, sedulur. Namanya juga masa vegetatif kan, masa pertumbuhan, sedulur. Itu daun-daun masih sangat rawan ya. Apalagi daun pucuk-pucuk ini, pupus-pupus seperti ini masih sangat rawan jika nanti terkena zat aktif tertentu dari bahan kimia yang kita aplikasikan berbarengan dengan sinar matahari yang terik ya. Terik sangat begitu panasnya pada siang hari itu, bisa terjadi resiko terbakar atau nanti malah jadi gosong ya, bukan tambah subur tapi tambah gosong gitu. Itu hal-hal yang wajib kita hindari. Sebagai petani pemula seperti saya ini perlu wajib melakukan penelitian ya atau riset-riset tertentu pada tanaman kita. Mungkin dikorbankan salah satu tanaman nggak apa-apa, itu untuk sebagai uji coba kita dan sebagai ilmu ya, kita mendapatkan ilmu dari pengalaman yang kita dapat dari apa yang kita lakukan di lahan kita, gitu ya. Dan untuk untuk penyepraian pada fase pemulihan tanaman ini kita lebih mengutamakan dengan bahan aktif fungisida itu yang ada zincnya ya. Kemarin sempat ditanyakan sama temen pas datang ke rumah itu, kenapa kok kudu diganti, kenapa harus diganti dengan bahan aktif yang ada zincnya. Nah, gini sedulur, untuk zinc itu kan termasuk fungsi mikro mungkin ya di tanaman kita, tapi itu sangat membantu saat tanaman kita itu terserang trip maupun tungau ya. Trip, tungau maupun keriting daun itu akan sangat membantu dalam proses pemekaran kembali ya, proses tumbuhnya tunas kembali dan proses untuk megar. Istilahnya megar itu apa ya, ya mengembangnya suatu daun tanaman kita. Itu nanti zinc itu akan lebih bagus kita aplikasikan dengan asam amino. Itu yang saya rasakan, kok pertumbuhan tunasnya itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih sehat untuk tanamannya dalam fase pemulihan terutama ya. Misalkan tanaman sedulur tidak terserang penyakit, apa boleh diaplikasikan? Boleh, sangat boleh, itu bagus. Itu untuk sebagai apa ya, nutrisi tambahan ya. Kalau saya nih tujuannya untuk pengobatan dulu, pengobatan trip ya, trip yang kemarin sempat terserang hama trip ini dan tungau. Daun-daun pada berguguran ya. Alhamdulillah belum semuanya sih, belum semua, tapi hampir 50% itu terkena hama trip. Karena ya bisa dimaklumi seperti saya ke lahan ini tidak pasti setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali itu. Kadang 1 minggu sekali, 8 hari sekali, kadang 10 hari sekali baru nengok lahan. Karena terus terang ini lahan ini jauh dari desa saya, sedulur, jauh dari tempat tinggal saya ya. Dan ini lahan berada di beda desa, beda kelurahan, dan saya melakukan perawatan pas libur kerja dan pas lahan yang ada di tempat tinggal saya sudah selesai dilakukan perawatan, baru saya ke sini. Jadi lahan ini bisa dibilang kurang maksimal dalam saya melakukan perawatan ya, terkendala dengan waktu sedulur. Kerjaan banyak tapi tenaga juga terbatas. Itu dulu ya. Oke dulur,
Kiranya review dari saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah untuk lain hari kita update ulang ya, kita review ulang, kita update ulang untuk hasil akhirnya seperti apa sampai nanti fase generatifnya. Semoga tidak ada kendala, kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat saling tukar pengalaman, tukar kaweruh lewat tanaman-tanaman kita. Oke dulur ya, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.